Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S25 Ultra. Banyak orang bilang kalau beli HP belasan juta, HP flagship yang paling bener ya kalau nggak iPhone ya Samsung. Ya, saya sih lumayan setuju ya, tapi dengan iPhone yang akhir-akhir ini nggak bisa masuk ke Indonesia, saya pikir kesempatan Samsung buat jualan HP flagship makin terbuka lebar. Dan saya juga ngelihat Samsung Indonesia paham banget tentang hal ini. Ya meskipun harganya tahun ini mengalami kenaikan ya, naik 1 juta dibandingkan dengan harga tahun lalu. Cuma ya saya ngelihat harga semua brand flagship, semua HP-HP flagship memang pada lagi naik semua, naik 1 juta. Ya cuma meskipun harganya naik, Samsung tahun ini ngeluarin effort yang menurut saya lumayan ya, nggak sedikit gitu. Jadi kayak mereka ngeluarin skill 1, skill 2 dan langsung ulti, langsung nggak dicicil. Pertama, dia ada bank cashback sampai dengan 1,5 juta. Skill 2, dia ada harga spesial buat Samsung Care Plus. Samsung Care Plus ini kayak semacam asuransi buat mengcover hal-hal yang nggak di-cover sama garansi. Terus yang ultinya, ini yang saya suka, ini yang saya demen, ada free memory upgrade. Jadi kita cukup beli atau bayar yang 256, kita akan langsung dapat yang 512. Dan kalau kita beli yang 512, kita akan langsung dapat yang 1 tera di masa pre-order ini ya tentunya ya. Tapi khusus yang 1 tera ini cuma available untuk yang S25 Ultra. Untuk varian base dan varian plus cuma sampai 512 GB aja. Pertama kita ngomongin soal desain karena ini yang pertama kali langsung terlihat, langsung kelihatan ketika kita pegang HP-nya atau bahkan ketika kita ngelihat gambarnya di internet gitu, kita akan langsung bisa ngelihat perbedaannya. Perbedaan yang paling mencolok sebetulnya ada di Ultra ini, tepiannya jadi melengkung, nggak ngotak lagi. Dia jadi lebih enak dipegang, nggak tajam gitu. Frame-nya sekarang aluminium untuk yang Ultra, untuk yang versi base dan plus dia pakai armor aluminium. Sementara bezelnya dibuat jadi lebih tipis. Jadi walaupun ini yang Ultra naik dari 6,8 jadi 6,9 inch, tapi secara footprint, secara keseluruhannya ini ukurannya sebetulnya masih mirip-mirip aja. Dan untuk bobotnya, beratnya dia lebih enteng. Ini bisa dibilang mungkin Samsung Galaxy Ultra yang teringan. Dan juga ketebalannya ini menurun, jadi dia lebih tipis lah bisa dibilang gitu dibandingkan dengan sebelum S24 series. Untuk formasi kameranya masih kurang lebih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Ini kayaknya mau jadi signature-nya Samsung, cuma yang menarik frame dari kameranya ini jadi makin tebal. Ini mirip kayak di Z Fold series kalau saya nggak salah. Nah, ya yang menarik sekarang dia bisa diberdiriin tanpa penyangga. Nah, untuk dari segi performa, chipset pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ini semuanya udah pakai ya. Kalau dulu kan masih ada Exynos, kalau sekarang udah nggak ada Exynos lagi. Semua Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ini arsitekturnya 3 nanometer. Memang bukan yang pertama di Indonesia, tapi untuk Samsung ya ini yang pertama. Kemudian untuk RAM semuanya sekarang 12 GB pukul rata. Nggak ada lagi RAM 8 GB, tapi nggak ada juga RAM 16 GB karena ya di beberapa negara terutama negara Asia lainnya saya tahu ada yang ngasih RAM 16 GB. Mungkin ada yang bertanya buat apa sih RAM gede-gede sampai 16 GB? Sebetulnya ini lebih buat ke future proof sih. Jadi ketika di masa depan ini akan kepake buat on device AI yang diprosesnya di dalam HP-nya itu sendiri. Tapi untuk sementara sih 12 GB sih masih cukup lah, bahkan masih overkill lah buat kebanyakan tugas-tugas zaman sekarang. Dan yang menarik, walaupun sekarang pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, dimana saya tahu ini chipsetnya cukup bagus buat efisiensi, jadi nggak panas. Samsung memperbesar ukuran vapor chamber dari masing-masing Galaxy S25 series ini. Tentu yang S25 base dan S25 plus walaupun nambah gede, tapi nggak nambah gede segede dari S25 Ultra. S25 Ultra ini dapat vapor chamber yang jauh lebih gede sekarang. Oke, next kita ngomongin soal One UI 7 ya. One UI 7 ini tuh HP pertama yang pakai One UI 7 langsung dari dalam box, jadi nggak perlu update lagi.
Dan ini ya seperti biasa, Samsung ngasih update-nya sangat panjang. Salah satu update terpanjang yang saya tahu sampai saat ini untuk HP Android ini 7 tahun Android update dan 7 tahun security patch. Ini artinya dia bakal dapat update sampai tahun 2032. Jadi kalau misalnya Anda sekarang tahun ini Anda punya anak, ini Samsung Galaxy S25 ini bisa dapat update sampai anak Anda mungkin masuk kelas 1 SD atau kelas 2 SD sampai 2032. Berarti lewatin juga tuh Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2030. Ada banyak fitur-fitur baru yang menarik di One UI 7. Bahkan menurut saya software ini adalah bagian yang paling menarik dari update Samsung kali ini. Tapi karena ada banyak, supaya durasi yang nggak panjang, mungkin akan dibuat video terpisah aja nanti. Cuma di sini saya mau highlight 3 hal aja yang menurut saya lumayan menarik untuk One UI 7. Yang pertama ada Now Bar. Kedua, menu kamera yang sekarang ada di bawah. Menurut saya ini sesuatu yang simple tapi akan sangat bermanfaat banget karena S25 Ultra ini kan agak gede HP-nya. Jadi tangan tuh nggak perlu naik-naik ke atas dulu untuk menjangkau menu-menu kamera yang di atas itu. Karena ya sekarang udah ada di bawah juga. Yang ketiga yang menarik menurut saya adalah Now Brief. Now Brief ini basically dia ngasih summary, ngasih informasi, ngasih brief di pagi hari ketika kita baru bangun tentang gimana cuaca hari itu, gimana kondisi kesehatan kita kalau misalnya kita pakai Galaxy Ring atau smartwatch gitu. Secara hardware, spek dari kamera Samsung Galaxy S25 Ultra ini nggak ada perubahan yang terlalu banyak. Paling ada upgrade di kamera ultrawide baru jadi 50 megapiksel sekarang, dan tentu aja ini ada fungsi buat makro. Sementara resolusi video kamera belakangnya bisa sampai 8K30 dan kamera selfie-nya bisa sampai 4K60, dan ya tentu aja ada autofocus juga di situ. Sementara untuk slow motion ini bisa sampai 4K 120 atau kalau kita turunkan resolusinya ke Full HD dia bisa sampai 240. Nah, di bagian video sekarang juga ada upgrade yang menarik ya. Sekarang dia bisa ngerekam 10-bit lock buat video di Samsung Galaxy S25 Ultra. Ini mungkin nggak semua orang pakai, tapi buat content creator yang demen ngewarnain video, ini bisa jadi upgrade yang lumayan menarik. 10-bit lock ini pada dasarnya dia akan ngerekam video dengan warna yang flat, warna yang datar, buat setelah itu diwarnain di proses editing. Ada banyak AI yang menarik di Samsung Galaxy S25 series ini. Nanti kita akan bahas lengkap di video yang terpisah. Tapi di sini saya mau highlight yang paling menarik menurut saya, yaitu audio eraser. Salah satu AI yang menarik dari Samsung Galaxy S25 Ultra ini ada di motion photo. Jadi motion photo ini gunanya kalau misalnya kita foto tapi kayak merem gitu. Pas dapet yang merem gitu kan kesal banget ya, momen jarang-jarang tapi kebagian pas mata kita merem gitu. Tapi tenang aja, kalau di sini ada fitur AI yang bisa ngebantu. Pertama kita ke edit, terus kita klik yang ini, dan ini ada best face. Nah, dia akan analisa muka kita dan dia akan carikan, nah ini dia, bisa dipilih. Dan ini ya tentunya matanya kebuka ya. Ini matanya siapa? Tentu mata saya, karena ternyata di motion photo ini Samsung ngambil gambar tuh dari sebelum kita pencet shutternya, kita pencet klik gitu. Dia udah ambil gambar, jadi ini gambar yang disimpan. Salah satu fitur AI yang menurut saya lumayan berguna sih. Oh ya, tadi untuk masuk ke motion fotonya, ini kan kita udah buka foto, kita masuk ke sini. Ini buat nyalain motion fotonya. Jadi harus nyalain dulu, kalau enggak dia nggak bisa langsung mencari best face-nya tadi. Oke, jadi ini adalah sampel video buat nunjukin demoin AI Eraser. Pengen tahu seberapa jago AI Eraser-nya dari Samsung Galaxy S25 Ultra dalam kondisi yang sering dialami oleh banyak content creator gitu, yang rekam pakai HP doang, terus tiba-tiba tetangga motong keramik nih, gimana nih? Nih kayak gini. Coba, ini masih kedengeran nggak? Suara saya sambil ngomong kayak gini, kalau ada tetangga yang motong keramik.
Katanya audio bisa dipisahin gitu dari AI-nya Samsung Galaxy Ultra ini. Dari sisi baterai dan charging, secara spek sebetulnya Samsung Galaxy S25 Ultra ini masih sama kayak tahun lalu ya. Kapasitasnya 5000 mAh dengan chargingnya 45 watt. Yang tentu ini chargernya nggak include dalam box penjualan. Tapi yang menarik dan jarang dibahas oleh banyak orang adalah dengan kapasitas yang sama gede kayak tahun lalu, ketebalan HP dan bobot HP-nya ini justru jadi lebih ringan, lebih kecil. Dari sisi software juga ada yang menarik. Selain sekarang ada baterai health, Samsung juga nambahin informasi kayak baterai cycle count, kapan baterai ini diproduksi, dan kapan pertama kali baterai ini terpakai. Mesin, desain, kamera, AI, software tahun ini semua ada peningkatannya. Naik harga sejuta menurut saya masih make sense karena ya toh harga flagship dari brand lain juga pada naik sejuta tahun ini. Saya berharap banget dengan all out-nya Samsung di pre-order kali ini ngasih promo-promo yang luar biasa tadi yang saya udah ceritain di awal video. Saya berharap penjualan S25 series tahun ini bakal jauh-jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena toh iPhone juga sampai saat ini masih belum bisa jualan. Ini menurut saya momen yang langka, momen yang mungkin nggak akan tiap tahun ada, nggak akan ada lagi di kemudian hari. Ini bukan soal pengen seneng di atas penderitaan brand lain ya, tapi lebih ke ini tuh buah dari investasi Samsung beberapa tahun lalu bikin pabrik di Indonesia, bahkan dijadikan contoh oleh Kemenperin. Ini loh Samsung udah memenuhi TKDN di Indonesia, kenapa iPhone, kenapa Apple nggak bisa gitu. Sekarang jadi banyak drama penjualan kenapa Apple nggak mau bikin pabrik di Indonesia gitu. Ya ada yang bilang katanya izinnya rumit, terus ada yang bilang SDM Indonesia rendah, dan lain-lain. Jadi sebuah diskusi, jadi sebuah narasi yang menurut saya kontraproduktif sih. Kenapa nggak langsung aja kayak Samsung gitu, langsung bikin pabrik di Indonesia gitu, toh jadi beres semuanya. Oke, itu aja menurut pendapat saya tentang Galaxy S25. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!